See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Do You See What I See, dengan segudang cerita yang banyak kita dengarkan dari para kontributor Do You See What I See. Teman-teman, pernah gak sih nyimak cerita-cerita lawas gitu ya? Cerita-cerita lawas itu memang punya daya tarik sendiri. Gue sendiri kalau misalnya mendengarkan cerita dari bokap gitu ya, dari bapak, itu selalu senang banget. Kenapa? Karena mungkin pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan gitu ya, kayaknya nggak akan terjadi di era-era sekarang. Jadi horor-horor lama itu punya tempat tersendiri sih kalau buat gue. Jadi gue selalu senang dengerin cerita-cerita dari orang-orang lama, apalagi kalau misalnya dari mbahnya sendiri, dari Pak D, bapak dan lain-lain, itu punya feel yang nggak tahu, kalau ingat masa lalu tuh selalu kelam gitu ya. Nggak kelam juga sih, cuman maksudnya kalau ngebayangin di fantasi gue sendiri, gue ngerasa kayak cerita-cerita lama itu punya filter yang entah itu hitam putih, kayak ngerasa zaman dulu, padahal sebenarnya udah ada listrik juga, tapi ngerasa kayak zaman dulu tuh kayaknya kuno banget gitu ya, padahal mungkin juga belum terlalu lama ya, baru berapa tahun yang lalu gitu ya. Seperti cerita yang dikirimkan oleh Mbak Alisa. Nah, cerita ini cukup unik, jadi biar gak kepanjangan, silakan simak tayangan berikut dari Mbak Alisa. Selamat malam, nama saya Alisa. Kali ini saya pengen membawakan cerita itu dari teman saya. Kebetulan teman saya ini berasal dari daerah yang di perbatasan gitu. Pada tahun 80-an, latar belakang saya di tahun 80-an. Dan cerita ini dialami oleh kakeknya teman saya. Cerita ini dialami oleh kakeknya teman saya. Jadi sebut saja nama teman saya Ayu. Jadi kakeknya Ayu ini seorang yang bisa dibilang pemuka agama dan petinggi adat di tempatnya tersebut. Jadi ada tetangga mereka bernama Ibu Hadi dan Pak Hadi. Ibu Hadi dan Pak Hadi ini seorang petani tapi cukup sukses, dan mereka juga punya toko di rumah mereka. Pada suatu hari, Pak Hadi ini meninggal karena sakit, dan Pak Hadi ini semasa hidupnya adalah seorang dubalang. Kalau dubalang itu pada masanya seperti pecanang yang ada di Bali. Nah, jadi ada anggapan bahwa dubalang ini diberi kekuatan berupa harimau oleh leluhurnya. Jadi ketika Pak Hadi meninggal, orang-orang melihat di kebunnya Pak Hadi itu selalu ada harimau. Mereka melihat ada harimau yang berjalan-jalan di sekitar kebun Pak Hadi, dan mereka menganggap bahwa itu adalah Pak Hadi. Tapi tidak berapa lama setelah Pak Hadi meninggal, itu Bu Hadi juga meninggal, dan tidak tahu apa alasan beliau meninggal. Ada yang mengatakan sakit, ada yang mengatakan karena sudah tua. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Bu Hadi meninggal karena sakit juga. Dan di masa itu mereka melihat Pak Hadi dan Bu Hadi ada di ladang yang sama, tapi dalam wujud manusia, bukan wujud yang harimau. 2 minggu setelah Pak Hadi dan Bu Hadi itu meninggal, setelah Bu Hadi meninggal, kakeknya Ayu merasakan kejanggalan, yaitu beliau menemukan sisa-sisa tanah yang ada di terasnya.
Dan beliau ini heran, kakeknya Ayu heran, kenapa ada sisa tanah di terasnya, padahal setiap malam gerbang dikunci, kebun di belakang juga tidak ada yang berani lewat, karena beliau ini orang terpandang, tidak ada yang berani masuk ke area rumah mereka. Dan besoknya lagi beliau menemukan lagi, kali ini bukan cuma tanah, tapi ada buah-buahan dan dedaunan kering beserta tapak harimau. Jadi kakeknya Ayu masih belum ngeh, tapi beliau pikir karena ada yang namanya inya itu harimau ya di Sumatera Barat. Cara menyebutnya itu harimau. Inya adalah cara menyebut harimau di Sumatera Barat. Jadi beliau pikir itu inya yang biasa berkeliaran di kampung mereka, yang menjaga kampung mereka. Kemudian 2 minggu berturut-turut setelah beliau menemukan itu, tantenya Ayu yang masih muda itu terbangun tengah malam dan melihat Bu Hadi di tangga rumah mereka. Jadi tantenya Ayu ini belum ngeh kalau Bu Hadi ini sudah meninggal. Jadi tantenya Ayu menyapa, "Bu, kok di sini malam-malam nyari nenek ya?" Katanya begitu. Si Ibu Hadinya hanya mengangguk. Tapi begitu Tante Ayu keluar dari kamar mandi, dia baru sadar kalau oh iya, Bu Hadi sudah meninggal. Tapi dia masih melihat Bu Hadi di sana, dan tantenya Ayu langsung lari ke kamar. Lalu paginya tantenya Ayu mengadu pada kakeknya Ayu, "Pak, saya melihat ada Bu Hadi di tangga pada malam tadi." Lalu kakeknya Ayu mulai sadar, oh ya, ada yang tidak beres, ada yang nggak beres di rumah ini. Kakeknya Ayu pun merencanakan sesuatu. Beliau pada malam harinya, di malam Jumat lebih tepatnya, mengambil 2 kursi, lalu meletakkan kursi tersebut di kebun beliau. Di belakang ada kebun coklat. Beliau meletakkan kursi tersebut. Jadi kakeknya Ayu meletakkan kursi tersebut di belakang, dan tantenya Ayu heran kenapa cara memanggil kakeknya ini Aba ya. Aba naruh kursi di belakang, padahal Aba kan sendirian. Akhirnya setelah meletakkan kursi berdua di belakang, ternyata Aba melakukan sebuah perhitungan atau perbincangan. Dan ternyata selama ini yang meletakkan tanah-tanah kering, daun kering, buah-buahan itu adalah Bu Hadi dengan wujud harimaunya. Ternyata ada satu hal yang ingin disampaikan oleh beliau, dan beliau ini tahu bahwa kakeknya Ayu punya kuasa di sana. Jadi kenapa beliau masih berkeliaran setelah meninggal itu adalah karena beliau ada hutang di masjid yang tidak ada saksinya. Kalau di masjid itu biasanya kalau ngutang kan ada pencatatan. Nah, ini tuh nggak ada. Dan akhirnya kakeknya Ayu datang ke rumah Bu Hadi dan Pak Hadi dan mengatakan bahwa ada anaknya yang harus bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh Bu Hadi. Jadi Bu Hadi meminta tolong untuk membayarkan hutang tersebut. Karena mungkin karena hutang ya beliau tidak tenang. Tapi anaknya Bu Hadi ini gak percaya sama kata-katanya Aba. Jadi anaknya mengabaikan kata-kata Aba, dan akhirnya Aba yang membayarkan hutangnya. Aba membayarkan hutangnya untuk menutupi dan untuk memudahkan jalan Bu Hadi tenang. Tapi setelah Aba membayarkan hutangnya, gangguan yang di rumah Aba hilang, tapi gangguan di rumahnya yang terjadi karena ternyata Bu Hadi sudah meninggalkan uang untuk membayar hutang, tapi anaknya malah beli motor dengan uang tersebut. Jadi motor yang sudah dibeli itu setiap malam selalu berbunyi, bahkan berjalan sendiri. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Motor yang hidup sendiri itu berlangsung bertahun-tahun, dan akhirnya
tidak ada kabar lagi, tapi gangguan yang di rumah Aba itu sudah hilang. Dan mereka sudah tidak melihat lagi Pak Hadi dan Bu Hadi di ladangnya. Dan walaupun itu bentuk harimau, walaupun itu bentuk manusia, mereka sudah tidak melihat lagi. Sekian, Mas. Gimana guys? Udah dengerin ceritanya kan? Ya meskipun kita tahu bersama ya bahwa seseorang yang sudah meninggal tuh ya langsung menuju alam barzah. Artinya tidak gentayangan, tidak menuntut keterangan dan lain sebagainya gitu. Tapi memang kalau dari cerita Mbak Alisa tadi, keluarga Pak Hadi tadi ya, memang sepertinya punya ilmu gitu ya. Ya entah itu ilmu hitam, entah itu ilmu putih gitu ya. Yang jelas ya kita tahu bersama mungkin dalam sisi agama yang demikian itu tidak boleh gitu ya. Tapi ada banyak cerita juga yang rujukan gitu ya, bahwa ya karena mereka entah berteman dengan makhluk-makhluk itu gitu ya, mereka juga bisa ada sisanya gitu. Sisanya itu maksudnya si makhluk-makhluk tersebut ya mungkin dalam rangka menakuti kita juga. Ada yang bilang itu apa istilahnya, jin-jin yang menyertai kita juga gitu ya. Jadi mereka bisa menampakkan entah itu dalam bentuk wujud hewan, dalam bentuk manusia yang ya sering kali kita terkecoh gitu ya. Saya sendiri juga beberapa kali ya pengalaman entah itu pengalaman dulu di rumah eyang ataupun pernah juga kejadian di beberapa tempat kayak di sekolah. Itu mereka bisa menyerupai kita manusia gitu ya. Dan pasti perilakunya juga berbeda lah ya. Ya seperti cerita tadi kayaknya cerita lama yang unik yang saya pikir nggak akan pernah kejadian lagi. Nggak tahu ya sekarang masih ada nggak sih kejadian kayak gitu. Kalau teman-teman punya cerita yang serupa atau dari mbahnya atau dari bapaknya, boleh ikut ceritakan seperti yang diceritakan oleh Mbak Alisa tadi. Silahkan kirimkan email kalian dalam berupa cerita rekaman juga nggak apa-apa, karena kita akan tayangkan ini di Spotify. Atau kalau misalnya teman-teman mau masuk ke YouTube juga, silahkan kirimkan ceritanya dulu. Nanti kita akan menghubungi teman-teman semua yang mengirimkan cerita dan akan mendapatkan special merchandise dari Do You See What I See. Bisa berupa kaos yang serinya tidak habis-habis gitu ya. Ada juga buku novel Do You See What I See, ada topi juga, jadi teman-teman bebas memilih nanti. Jadi kirimkan ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan gak sabar ya, karena yang sudah masuk ke redaksi Do You See What I See ini juga sudah cukup banyak. Jadi gak sabar menemukan cerita-cerita unik dari teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.